Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah internet, juga lalu waktu itu kita sudah membahas tentang konsep awal HTML, dan pada materi kali ini kita akan membahas tentang versi HTML dari tahun 1995 sampai tahun 2014, yaitu HTML versi 2.0 sampai HTML5 yang terbaru yang kita gunakan sampai sekarang, dan dijadikan sebagai rekomendasi oleh W3C atau World Wide Web Consortium. HTML versi 2.0 ini dipublikasikan sebagai IETF-RFC atau Request for Comments 1866. Jadi itu RFC 1866 itu versi pertamanya ya HTML, dan versinya itu 2.0 tapi dipublikasikannya sebagai IETF RFC atau Request for Comments 1866 pada 24 November 1995. Nah, pada saat itu si HTML versi 2.0 ini diupdate kembali versinya pada tanggal 25 November 1995 menjadi RFC 1867 gitu. Nah, di RFC 1867 ini banyak sekali penambahan sinteks yang memang lebih baru atau teknologi lebih baru lagi. Di antaranya, di RFC 1867 ini kalian bisa menambahkan opsi file untuk atribut tipe dari input. Lalu kedua, izinkan atribut offset untuk tag input yang merupakan daftar tipe media atau tipe pola diperbolehkan untuk input gitu. Nah, coba sekarang kita praktekin ke codingannya ya. Kita langsung from.html. Kelebihan. Nah, kita buat HTML5. Yang tadi kita buat sini judulnya. Membuat form secara sederhana. Kurung buka, ketika kita ketik from, dalamnya kita isi namanya label. For itu labelnya ini untuk apa? Untuk img, karena kita akan mencoba untuk memasukkan image. Kasih juicy let of img. Nah, dalam label ini kita akan memberikan input gitu. Jadi kita ketik aja langsung kurung buka input ID ya, input ID img, karena tadi kita akan membuat sebuah gambar ya, ID-nya img, name-nya tentu saja img, namanya ada gambar juga, dan disini kita namanya tag offset ini, offset to img image /all. Di bawahnya kita akan membuat sebuah namanya input tipe file. Tipenya ya, tipenya apa? Tipenya file. Nah, di bawahnya kita ketik lagi input, tipenya submit. Oke. Nah, sekarang from-nya ini kayak tadi ya, kita ketik gambarnya itu bisa kehubung ke yang lain gitu. Misalnya sebentar, from action index.html. Nah, jadi kerennya dari ini itu ketika kita choose file, nanti ada pemberitahuan gitu. Kita buat pemberitahuannya ya. Jadi kita buat index.html atau enggak pemberitahuan aja deh. pemberitahuan.html gitu. Kita buat pemberitahuan.html.
HTML file gambar, kita kasih ke satu, gambar Anda telah kami terima. Jadi kita kasih pemberitahuan di sini. Ntar kalau misalnya gambarnya berhasil disubmit, ada pemberitahuannya kalau gambar telah diterima. Oke. Sekarang kalau udah jadi nih, kita ctrl save, lalu kita ke foldernya tadi, kita klik yang from ini, kita pilih choose file, kita cari gambarnya. Sebentar, kita cari gambarnya yang mau kita pilih mana ya. Nah, lalu kita pilih gambarnya, klik open, lalu kita klik submit. Nah, gambar Anda telah kami terima. Jadi itu pemberitahuannya ya, sudah muncul ya. RFC 1942. Jadi tadi RFC 1867 itu diupdate lagi pada Mei 1996, diupdate sebuah versi baru HTML, versi RFC 1942. Yang tadi itu 1867, diupdate kembali menjadi RFC 1942 yang dipublikasikan pada Mei 1996. Versi ini juga terjadi penambahan fitur, yaitu kita bisa membuat sebuah tabel sederhana yang disebut HTML table. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya, apa sih HTML table itu? Coba kita praktekkan di kode editornya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam kode editornya. Di sini saya sudah punya sebuah folder sederhana bernama folder tabel. Yang nanti sekarang kita akan membuat sebuah tabel sederhana saja. Kita buat di sini file HTML-nya, langsung new file, klik tabel, ketik tabel.html. Oke, masih loading. Nah, sekarang kita buat tabel itu kan biasanya punya kolom dan juga punya baris atau row. Nah, sekarang kita buat kolomnya dulu, kita buat isi kolomnya dulu yang biasanya kita isi dengan judul atau headingnya. Dan kita buat sini HTML, ketik aja HTML, pilih HTML5, sini kita ketik title-nya, membuat tabel secara sederhana. Oke. Sekarang kita ketik untuk membuat tabelnya, pertama kita kurung buka, itu menggunakan yang segitiga seperti ini. Ketik tabel width atau lebarnya gitu ya. Lebarnya 100. Sebentar, kita tambahin style dulu. Nah, baru width 100%. Artinya apa? Artinya agar si tabelnya ini pas dengan layar komputernya gitu. Jadi makanya sebenarnya dengan 100%. Artinya biar dia pas resolusinya dengan layar komputernya. Tuh, atau layar laptopnya. Oke. Nah, sekarang kita buat apa namanya? Text headingnya. Pertama ketik kurang buka seperti tadi. Kita ketik tr atau text row. Yang lalu kita tutup lagi menggunakan slash tr-nya. Yang kita isi dalamnya th atau text heading. Dan di sini kita akan membuat sebuah judulnya dulu. Misalnya nama. Kita buat lagi. Kelas. Buat lagi th umur. Itu misalnya ya. Kita buat 3 aja untuk headingnya. Untuk kolomnya sekarang kita buat barisnya. Kita buat barisnya dengan kita isi ya, dengan kita isi barisnya itu dengan nama, kelas, dan umur. Tuh. Di sini kita mengetikkan tr lagi. Tapi kita ketik td atau
text define gitu. Nah, yang isinya misalnya namanya tadi apa? Aldi. Oh, jangan Aldi deh. Misalnya Banu. Untuk kelasnya kita isi misalnya kelasnya kelas 5A misalnya. Nah, untuk umurnya si Banu misalnya 9 tahun. Oke, kita di bawahnya apa namanya, tabel, kita ketik lagi style. Sekarang yang penting paham dulu ya, ntar baru di video berikutnya mungkin akan beritahu fungsi-fungsinya itu untuk apa aja gitu. Sekarang yang penting tahu dulu style. Kita buat di sini tabel, ketik tabel, karena yang kita mau beri bordernya atau kita beri efeknya itu adalah tabelnya. Tabel kurung buka border gitu ya. Ntar ada kotak yang memutarinya itu bentuknya kotak border 5px atau 5 pixel solid black. Tapi sebenarnya nggak harus black juga sih, kalian juga bisa coba kayak green, blue, dan lain-lainnya. Cuma di sini kita black aja ya, biar kelihatan lebih sederhana aja gitu. Oke, sekarang kita klik pencet lagi Ctrl+S untuk save. Lalu kita kembali lagi ke folder yang tadi. Nih, kembali ke Chrome yang tadi. Sekarang kita refresh. Nah, udah muncul ya kotak yang sini mengelilinginya sesuai dengan warna yang tadi kita pilih, yaitu black. Kalau misalnya kita ubah warnanya jadi misalnya kita ubah jam black, misalnya kita ubah green, boleh. Save, kembali lagi ke Google Chrome nya, kita refresh. Nah, hijau tuh ya, berubah. Nah, tapi masih kurang rapi nih, masih belum spesifik. Caranya gimana ya? Nah, sekarang kita kembali ke kode editornya. Nah, di sini dengan tabel aja nih. Nah, sekarang kita tambahin di sebelah tabelnya ini th, td. Jadi yang tadi itu bordernya itu hanya mengelilingi semuanya karena kita hanya mengetikkan tabel. Tapi kalau kita ingin lebih spesifik lagi untuk membedakan antara nama, kelas, dan umur, kita masukin lagi namanya kelasnya atau namanya sinteks. Ya, sinteks nama CSS-nya itu th atau text heading-nya, kita masukin text heading-nya, terus td untuk text define-nya gitu. Oke. Sekarang kita save. Kita kembali ke Chrome, kita refresh. Nah, sudah kayak gini ya tampilannya, udah muncul kayak gini, tapi masih kurang rapi nih, masih ada kayak jarak-jarak nih. Kalau kalian lihat nih ada jarak-jarak ya, lihat tuh, ada jarak sedikit tuh, ada jarak. Biar rapi gimana? Kita kembali ke kode editornya, kita kasih di bawahnya, ketik border strip collapse. Nah, ini sinteksnya. Kalau kita save, kita kembali lagi ke Chrome-nya, kita refresh, akan rapi. Oke, yang tadi ada jarak-jaraknya jadi hilang semua. Paham ya? Yang penting kalian paham dulu aja. Untuk penjelasannya mungkin ada nanti di video berikutnya, tapi di sini kakak hanya yang penting kalian paham aja gitu. Menjelaskan sedikit saja dulu ya. Nah, sekarang ini tulisannya yang Banu ini masih belum ke tengah, masih kurang rapi. Kita kembali lagi kode editornya, tambahin, ketik text align center. Artinya kita memindahkan tulisannya menjadi ke tengah atau rata tengah. Oke, sekarang kita save, kembali lagi ke Chrome, kita refresh, Banu dan 5A-nya menjadi ke tengah. Jadi deh tabel sederhananya. Oh, kita tambahin ya. Sekarang kita tambahin deh. Ini cuma satu nama doang. Kita tambahin. Sekarang kita tambahin kode editornya. Tambahin lagi di sini deh. Nah, di dalam tr-nya. Sebentar. tr
Kalian bisa juga tambahin sesuka kalian, mau bikin berapa juga bisa. Andi, 6B, umur, umur 5 tahun. Kita copy aja langsung ya. Ini kita bikin 3. Nah, kita bedain. Di sini kita tulis Egi misalnya. Oke. Kita save, kembali ke Chrome-nya. Kita refresh. Boom. Sudah bertambah ya. Terus misalnya kita kasih judul nih. Kita belum ada judulnya nih, cuma tabel aja ya. Kita kembali lagi ke kode editornya. Kita scroll ke atas, tambahin di sini. Ketik H1. Yang judulnya deh. Tabel sederhana. Yang itu deh. Ini aja, belajar tabel sederhana. Oke. Nah, di sini save, kita kembali ke Chrome-nya. Kita refresh, nah, sudah muncul ya. Sekarang kita buat tabel sederhana ini jadi ke tengah lagi. Tabel sini H1, text align, center, biar ke tengah. Save, kembali ke Chrome, kita refresh. Nah, sudah jadi ya. Jadi ini namanya tabel sederhana yang kita buat. Ini sederhana saja, belum yang bagus banget, jadi masih biasa aja. Yang penting kita jadi tahu cara membuat tabel. Pada Agustus 1996 diupdate lagi versi terbarunya, yaitu RFC 1980, yang pada versi ini terjadi penambahan extension pada HTML, yaitu client-side image maps, yang membahas beberapa batasan implementasi peta gambar saat ini, sebagaimana berlaku untuk penggunaan. Pertama, fungsinya itu melalui HTTP protokol, membuatnya tidak dapat digunakan untuk membaca file to file lokal, diakses melalui protokol alternatif. Kedua, transaksi server diperlukan hanya untuk menentukan di mana tautan diarahkan. Ini bisa menurunkan kinerja secara nyata ketika mengakses situs yang jauh. Ketiga, tidak seperti tautan normal, tidak ada cara yang disediakan browser umpan balik visual kepada pengguna menunjukkan di mana sebagian peta gambar, menentukan wilayah aktif peta gambar tergantung pada server. Kompromi portabilitas dokumen, ekstensi ini juga mendukung peta gambar sisi klien. Nah, karena masalah tersebut tadi di atas, diusulkan agar ekstensi ini dimasukkan dalam revisi di masa yang akan mendatang. Gitu. Paham ya? Jadi itu penjelasan mengenai RFC versi 1980. Nah, sekarang kita akan coba ke kode editornya. Kita akan praktekkan tentang server side image-nya. Oke. Karena yang client server side image-nya ini membutuhkan Photoshop, dan untuk mendapatkan koordinat itu memang harus pakai Photoshop. Jadi kakak di sini nggak terlalu rekam, kalau ngerekam pakai Photoshop komputernya nge-lag, jadi nggak bisa gitu. Oke, jadi sini akan menjelaskan yang server side image-nya aja. Oke, sekarang kita sudah ada di kode editornya, dan kita sekarang udah buat folder. Tinggal sini kita membuat sebuah file seperti kayak tadi. Kita buat file bernama server site.html. Nah, di sini nggak akan menjelaskan tentang server side aja, tidak menjelaskan yang client server side image-nya, karena tidak kuat menggunakan Photoshop, atau komputer kakak tidak kuat menggunakan Photoshop. Sebenarnya kalau ngikutin sejarahnya, harusnya kita memperhatikan yang client server side image-nya. Tapi karena komputer kakak tidak kuat untuk merekam sambil membuka Photoshop, jadi sini kita akan mempraktekkan yang server side image-nya aja gitu, karena lebih enteng dan tidak menggunakan Photoshop gitu. Oke. Jadi mungkin nanti diusahain, mungkin kalau bisa ntar kita coba untuk pakai Photoshop gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah
kita praktekkan yang server side-nya aja gitu ya, karena sebenarnya itu server side sama client server side-nya itu sama aja, cuma memang ada perbedaan sedikit ya, ada perbedaannya gitu. Tapi sebenarnya intinya ketika mengklik gambar itu akan terhubung ke link yang berikutnya gitu, jadi intinya sama gitu, cuma memang ada perbedaan di sintaksnya gitu. Dan cara pengertian yang agak lebih rumit itu yang client server side image-nya gitu. Oke. Nanti mungkin kalau bisa ntar kita akan coba praktekkan, tapi kalau nggak bisa yaudah kita yang penting paham tentang text image ini atau server side image ini. Nah sekarang kita udah buat server side .html di sini ya. Sekarang kita ketik HTML 5 tadi. Nah di sini di title-nya kita ketik membuat judul, membuat image itu link image secara sederhana. Oke, simpel ya. Nah sekarang kita buka kurung buka, masih sama kayak yang tadi, ketik a href itu ibaratnya adalah sebagai penghubung link atau penghubung URL ke yang nanti kita akan gunakan. Jadi href itu artinya ibaratnya referensinya atau URL atau sumbernya yang nanti kita akan tuju. Kita ketik klik gambarnya itu akan terhubung ke halaman yang lainnya gitu. Oke. Jadi kayak statis gitu ibaratnya. Ini kita tutup dengan slash a lagi. Kita buka sekarang, kita enter. Lalu di sini kita ketik img src itu search. Jadi kita ketik img atau image, kita cari di sini apa namanya, kalau punya foto nggak salah, sebentar ya, kita tahu sebentar. Oke, sekarang fotonya udah ada ya, kita masukin aja i.jpg gitu. Nama file fotonya adalah i.jpg, itu apa namanya, jenis filenya JPEG. Oke, jangan bingung ya. Nah jadi sekarang kita tutup lagi kayak biasa, tapi di belakang JPEG ini kita tambahin is map. Paham ya? Jadi bedanya client server side image sama server side image ini, client server side ini agak lebih panjang karena di situ ada koordinat, nanti kita akan jelasin. Tapi kalau server side ini simple kayak gini aja, tambahin is map. Paham ya? Mungkin nah sekarang kita buat untuk halaman berikutnya, biar nanti kita klik gambarnya itu akan terhubung ke halaman lain. Kita buat new file lagi di sini, new file, kita ketik welcome ya, .html. Sekarang kita ketik HTML5 seperti tadi. Kita buat di sini. Selamat datang. Nah, bodinya kita isi dengan H1. Nanti kita akan jelaskan tentang H1 ini, tapi nanti ya di video berikutnya. Yang kita tulis aja dulu H1. Selamat datang. Aldi. Oke, kita tambahin stylenya kayak tadi, satu selain center font size 32 px yang gede sekalian 62 pixel di font. Nanti untuk yang sedang kakak ketik ini ntar ada ya, ditunggu aja penjelasan untuk yang semua ini karena dari video berikutnya. Sekarang kita yang penting paham dulu aja gitu, yang penting ngertiin dulu aja tentang sejarah dan ininya. Sekarang kita save, kita balik lagi ke server side.html nya. Sekarang kita masukin karena kita udah punya untuk halaman berikutnya. Kita ketik welcome karena menghubungkan ke halaman berikutnya. Welcome tadi apa namanya, welcome.html di hrefnya. Oke, sekarang kita save.
save. Kita balik ke foldernya. Ini server side. Kita balik ke foldernya ini. Nah, ini ada dalam server, tapi kita kliknya yang server side-nya, kita klik ya 2 kali. Ini fotonya ketika diklik dia akan terhubung ke halaman yang sudah kita buat tadi. Kita klik. Nah, selamat datang Aldi Nur Pratama. Jadi itu penjelasan yang simple tentang server side Emacs-nya. Pada Januari 1997 diupdate lagi versi terbarunya yaitu RFC 2070 dan pada versi kali ini hanya berisi dokumen untuk menetapkan protokol track standar internet untuk internet komunikasi, komunitas internet, dan meminta diskusi dan saran untuk perbaikan gitu. Nah, jadi kayaknya untuk versi RFC 2070 ini hanya meminta untuk distandarkan internetnya, dan untuk sepertinya dia itu hanya meminta diskusi dan saran untuk kedepannya itu gimana gitu, versi yang akan datang itu apa yang harus baru di versi yang akan datang gitu. Nah, di sini juga ditetapkan yaitu ada elemen baru yang diantaranya ada atribut link, atribut lang. Itu satu-satunya elemen dalam versi HTML ini juga tanpa atribut lang, ada BR atau break, dan masih banyak yang lainnya. Lang ini juga digunakan, atau tag bahasa yang digunakan untuk mengontrol rendering yang ditandai mendokumentasikan dalam berbagai cara, yaitu disambiguasi mesin terbang dalam kasus di mana pengkodean karakter tidak cukup untuk menyelesaikan ke mesin terbang tertentu. Mesin terbang tapi lebih ke kode editornya mungkin gitu. Jadi rendering itu sepertinya kayaknya yang kakak pernah dengar, rendering itu seperti pembenaran grafik atau pembentukan grafik. Kayak Lang ini digunakan untuk pembenaran grafik pada kode editornya agar HTML itu menjadi lebih baik dan lebih lancar lagi, penambahan atribut Lang-nya. Lalu pada 14 Januari 1997 diupdate-lah HTML versi 3.2 yang dipublikasikan sebagai konsorsium World Wide Web. Versi ini juga merupakan versi pertama yang dikembangkan dan distandarisasi secara khusus oleh konsorsium World Wide Web, sebagai IETF sudah menutup kelompok kerjanya HTML pada 12 September 1996. Dan HTML 3.2 juga menghilangkan rumus matematika sama sekali yang sedang berkonsiliasi atas kasus tumpang tindih antara berbagai kepemilikan dan mengadopsi sebagian besar tanda marka visual dari Netscape. Gitu. Nah, pada 18 September 1997 dipublikasikan juga versi, akhirnya diupdate lagi versi HTML menjadi HTML 4.0 sebagai rekomendasi dari W3C atau kayaknya World Wide Web Consortium ini. Spesifikasi ini juga menentukan versi Hypertext Markup Language atau HTML, dan pada versi 4.0 ini juga selain teks fitur multimedia juga ada penambahan fitur baru seperti hyperlink yang sebelumnya HTML 4.0 juga mendukung lebih banyak opsi multimedia atau bahasa scripting style sheet. Style sheet itu CSS ya. Pada tanggal 24 Desember 1999 dipublikasikan juga versi HTML 4.1 yang terjadi perbaikan kecil spesifikasi yang mendefinisikan Hypertext Markup Language atau HTML-nya. Jadi sepertinya pada versi 4.1 ini hanya perbaikan kecil spesifikasinya pada HTML 4.0 atau versi yang sebelumnya gitu. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya pada versi yang 4.0 tadi, HTML 4 ini juga mendukung lebih banyak multimedia opsi, bahasa scripting, style sheet atau CSS, fasilitas pencetakan yang lebih baik, dan dokumen lebih mudah diakses. Begitu ya.
pada 15 Mei tahun 2000 diadakannya ISO atau Information Technology Deskripsi Dokumen dan Proses Bahasa HTML yang berasal HTML versi 4.0 atau .1. Jadi ISO ini sebenarnya sebuah lembaga atau sebuah lembaga yang memang tugasnya itu untuk menstandarisasi bahasa-bahasa pemrograman gitu. Jadi standarisasi bahasa pemrograman ISO ini. Lalu pada tanggal 28 Oktober 2014 dipublikasikanlah HTML versi paling terbaru dan stabil yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu HTML 5. Dan pada HTML5 ini juga banyak banget fitur-fitur di dalamnya yang sudah mulai kompleks atau lengkap banget gitu, yaitu dari mulai DOM, ada DOM atau Document Object Model, yaitu ada string, lalu ada API atau API, yang singkatannya itu yang Application Programming Interface, ada semantics, struktur, elemen HTML, dan masih banyak lagi gitu. Jadi di HTML5 ini memang udah mulai banyak banget kelebihan-kelebihan dari si HTML5 ini. Oke, jadi itu penjelasan versi-versi HTML dari 95 sampai 2014. Oke. Terima kasih yang sudah menonton videonya, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah informasi dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada video kali ini. Silahkan kalian jangan lupa di komen di kolom komentar agar menjadi evaluasi kakak ke depan dalam membuat video kembali. Silahkan kalian koreksi bila ada penyampaian materi yang salah. Silahkan kalian tambah juga bila ada materi yang kurang di kolom komentar. Pokoknya intinya jangan lupa di komen, jangan lupa like video ini bila kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.